Man on Fire, film yang bercerita tentang seorang pria bernama John W. Creasy yang merupakan mantan agen CIA dan kapten pasukan marinir Amerika. Pekerjaan lamanya tersebut telah membuatnya depresi dan trauma. Ia pun menjadi seorang pecandu alkohol. Suatu hari Creasy menemui seorang temannya di Meksiko dan temannya itu menawarinya sebuah pekerjaan untuk menjadi pengawal pribadi seorang anak dari keluarga kaya. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Film dimulai dengan sebuah intro yang menceritakan bahwa di Amerika Latin terjadi satu kasus penculikan anak setiap 60 menit. Dan dari kasus itu setidaknya 70% korban tidak selamat. Dan yang selamat pun kemungkinan besar mengalami cacat karena disiksa oleh penculiknya. Anak yang diculik biasanya berasal dari keluarga kaya dan para penculiknya meminta uang tebusan yang nilainya cukup fantastis. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria berkewarganegaraan Amerika yang saat ini sedang melintasi perbatasan Meksiko. Pria ini bernama John Creasy. Tujuannya ke Meksiko adalah untuk menemui seorang teman lamanya. Sesampainya di Meksiko, John langsung bertemu dengan temannya itu yang bernama Paul Rayburn. Ray menanyakan tentang pekerjaan John saat ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, John Creasy merupakan mantan komando pasukan khusus yang spesialisasinya adalah konter-teroris. Setelah keluar dari kesatuan, John luntang-lantung tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ray menawarkan sebuah pekerjaan kepada John yaitu sebagai pengawal pribadi untuk seorang anak dari keluarga kaya. Awalnya John pesimis dengan pekerjaan itu karena kebiasaan buruknya yang suka mengkonsumsi alkohol. Tapi pada akhirnya dia menerima pekerjaan itu. Di scene lain terlihat seorang pria kaya bernama Samuel Ramos yang merupakan ayah dari anak yang akan dikawal oleh John, sedang membicarakan tentang kasus penculikan anak yang sedang marak terjadi bersama pengacaranya yang bernama Jordan Calvus. Pengacaranya inilah yang meminta Ramos untuk mencari pengawal untuk putrinya. Singkat cerita, John Creasy telah bersama dengan Ramos dan akan pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Ramos pun cukup terkesan dengan resume John. John Creasy merupakan kandidat kelima yang ditemui oleh istrinya yang bernama Lisa dalam seminggu ini untuk menjadi pengawal pribadi anaknya. Saat pertama bertemu Creasy, sepertinya Lisa menyukainya. Mungkin karena mereka sama-sama warga negara Amerika. Lisa lalu memanggil anaknya Pita untuk mengantarkan John Creasy ke kamarnya. Pita. Keesokan harinya John Creasy memulai tugas pertamanya yaitu mengantarkan Pita ke sekolah. Sebelumnya dia telah menandai jalur aman di peta dari rumah ke sekolahnya Pita. Dalam perjalanan Pita menanyakan banyak hal kepada John, awalnya John menjawab seadanya pertanyaan Pita. Tapi pada akhirnya John mengatakan kalau dia dibayar hanya untuk menjadi pengawal Pita dan melindunginya bukan untuk menjadi temannya. Mendengar hal itu Pita merasa kecewa dan tiba-tiba membuka pintu dan pindah ke kursi belakang. Malam harinya Creasy dikunjungi oleh Lisa. Mereka membicarakan perihal sikap Creasy terhadap Pita. Namun Creasy masih dingin seperti biasa dan menegaskan kalau dia dibayar hanya untuk melindungi Pita. Malam semakin larut, John Creasy pun tidak dapat memejamkan matanya. Dia seperti menanggung beban yang sangat berat. Mungkin karena trauma akan pembunuhan yang pernah dia lakukan sewaktu bertugas di militer dulu. Dia selalu gelisah dan berpikir kalau dosa-dosanya di masa lalu tidak akan pernah bisa terampuni. John Creasy pun mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Tapi begitu pelatuk ditarik pistolnya macet. Creasy lalu menelpon sahabatnya Ray dan menjelaskan perihal itu. Dan Ray mengatakan kalau peluru selalu mengatakan hal yang sebenarnya. Jika pelurunya tidak meledak saat ditembakkan maka orang tersebut memang belum ditakdirkan untuk mati. Pita melihat John Creasy dari jendela kamarnya. Pita sepertinya dapat melihat kesedihan yang sedang dirasakan Creasy. Keesokan harinya saat John Creasy mengantar Pita ke sekolah, Lisa pun ikut mengantar Pita. Dalam perjalanan Creasy memperhatikan ada sebuah mobil yang mengikutinya. Untuk berjaga-jaga Creasy lalu mencatat plat nomor mobil itu. Setelah pulang sekolah Pita lalu mengikuti latihan renang untuk persiapan lomba yang akan diadakan 3 minggu lagi. Tapi Pita tidak pernah menang.
Dari pengamatan Chrissy, Pita sebenarnya cukup cepat saat berenang. Tapi dia sering telat saat turun dari blok. Chrissy pun mulai melatih Pita berenang. Tidak hanya itu, John Chrissy juga menemani dan membantu Pita dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sepertinya Chrissy sudah mulai melupakan depresinya dan menikmati hari-harinya menjadi pengawal Pita. Hari demi hari dia terus melatih Pita untuk menjadi yang tercepat. Bahkan semua pelayan rumah itu ikut memberikan semangat kepada Pita. Sampailah di hari di mana perlombaan diadakan. Pita yang selama ini telah berlatih keras tengah bersiap untuk segera berlomba. Dan latihan yang diberikan Chrissy pun tidak sia-sia. Pita memenangkan perlombaan renang itu. Dia pun sangat gembira dan segera berlari dan melompat ke arah Chrissy. Setelah perlombaan itu Chrissy membawa Pita untuk bertemu dengan Ray dan istrinya. Suasana gembira pun terlihat di sana. Pita lalu memberikan Chrissy sebuah hadiah berupa kalung yang dia beli dengan uangnya sendiri. Hari berikutnya, John Chrissy pergi mengantarkan Pita untuk les piano. Sebenarnya Pita tidak menyukai piano, tapi itu adalah permintaan ayahnya. Begitu sampai di tempat les, sebelum memasuki ruangan Pita memetik sebuah bunga dan diberikan kepada Chrissy. Chrissy pun membawa anjingnya jalan-jalan sambil menunggu Pita selesai les piano. Beberapa saat kemudian, John Chrissy melihat beberapa mobil polisi yang mencurigakan, dan mobil penguntit yang kemarin mengikutinya. Di saat bersamaan Pita yang sudah selesai les piano keluar dan Chrissy menyuruhnya untuk segera lari. Ternyata mobil penguntit itu adalah penculik yang hendak menculik Pita. Ternyata penculikan yang terjadi selama ini dibantu oleh polisi korup. Baku tembak pun terjadi. Chrissy berhasil melumpuhkan beberapa polisi korup, tapi dia juga mendapatkan beberapa tembakan yang membuatnya terkapar. Pita bukannya lari tapi malah kembali menghampiri Chrissy. Dan pada akhirnya Pita berhasil ditangkap oleh komplotan penculik itu. John Chrissy yang masih selamat dalam insiden itu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Meksiko. Ray secara diam-diam mengunjungi Chrissy di rumah sakit. Bukan hanya Ray, seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Badan Investigasi Federal bernama Miguel Manzano juga datang ke ruangan di mana Chrissy dirawat. Mereka lalu memindahkan Chrissy ke sebuah rumah sakit hewan karena Manzano memiliki kekhawatiran kalau para polisi korup itu akan membunuh Chrissy. Manzano lalu menunjukkan beberapa foto polisi korup yang kemungkinan terlibat dalam penculikan itu. Manzano mengatakan kalau mereka semua dilindungi oleh suatu ikatan persaudaraan yang disebut La Hermandad. La Hermandad merupakan sebuah organisasi yang menaungi dan melindungi pejabat tinggi pemerintahan, polisi korup dan pelaku kejahatan yang terorganisir. Sementara itu di kediaman Ramos, ada beberapa polisi dan juga pengacara Ramos yang sedang menunggu panggilan telepon dari si penculik. Biasanya si penculik akan meminta uang tebusan sebesar $10 juta dan menyuruh ayah si anak yang mereka culik untuk mengantarkan uang tebusannya sendirian. Tidak lama kemudian, ketua penculik yang disebut sebagai The Voice menelpon Ramos untuk meminta uang tebusan itu. Ramos pun mengatakan siap untuk mengantarkan uangnya asalkan Pita bisa kembali. Tapi atas saran dari Kepala Divisi Pemberantasan Penculikan Anak yang bernama Victor Fuentes, sebaiknya Ramos ditemani oleh seseorang untuk mengantarkan uangnya. Pengacara Ramos meminta kepada penculik itu supaya Ramos bisa ditemani oleh seorang sopir karena alasan kesehatan. Penculik itu pun menyetujuinya. Namun hal tak terduga terjadi saat pengantaran uang tebusan. Para penculik yang ingin mengambil uang tebusan yang telah diletakkan Ramos di tempat yang telah diinstruksikan, tiba-tiba disergap oleh beberapa orang tak dikenal. Akibat insiden itu keponakan dari The Voice menjadi korban. Setelah kejadian itu, The Voice kembali menelpon Ramos dan mengatakan kalau Ramos telah mengkhianati perjanjian yang membuat keponakannya terbunuh. Dia mengatakan kalau dia adalah orang yang profesional. Jika Ramos menepati janjinya, maka dia juga akan menepati janjinya. Tapi atas kematian keponakannya, maka nyawa Pita sebagai gantinya. Mendengar hal itu Lisa langsung mengambil telepon dari Ramos dan meminta negosiasi ulang langsung dengan dirinya. Tapi The Voice tidak mau negosiasi lagi. Baginya semua sudah terlambat. John Chrissy pun telah keluar dari rumah sakit dibantu oleh Ray. Ray berencana membawa Chrissy ke perbatasan untuk kembali ke Amerika. Tapi Chrissy menolak dan justru meminta Ray mengantarnya ke TKP penculikan Pita.
Selain itu, John Creasy juga meminta Ray mencarikan senjata yang akan dia gunakan untuk berperang dengan para penculik pita. Di TKP, dia ditemui oleh seorang wartawan bernama Mariana yang rupanya dari tadi sudah membuntutinya. Mariana menawarkan bantuan kepada Creasy untuk memberikan informasi yang dia butuhkan karena si Mariana ini juga sangat ingin mengungkap tentang organisasi La Hermandad. Setelah itu Creasy pergi ke rumah Ramos untuk mengambil barang-barangnya. Dia juga menyempatkan diri untuk mampir ke kamar Pita. Creasy mengenang Pita dan melihat buku harian Pita. Di dalam buku hariannya, Pita juga pernah mencatat plat nomor mobil penguntit yang sebelumnya sering membuntuti mereka. Tiba-tiba Lisa datang dan menanyakan apa yang akan dilakukan Creasy. Lalu Creasy menjawab, Creasy lalu menghubungi Mariana untuk melacak plat nomor kendaraan yang tercatat di buku harian Pita untuk mengetahui informasi pemilik dan alamatnya. Ternyata Mariana bekerja sama dengan Miguel Manzano sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Lalu Creasy pergi membeli segala persenjataan yang dia butuhkan untuk perangnya. Setelah mendapatkan informasi mengenai nama dan alamat pemilik mobil itu, Creasy pun melakukan kunjungan kerja. Saat orang itu hendak berangkat kerja, Creasy memasuki mobilnya dan menodongkan pistol. Ternyata dia adalah seorang polisi korup bernama Jorge Gonzalez yang merupakan anggota dari organisasi La Hermandad. John Creasy lalu menginterogasi Jorge dengan cara yang sedikit ekstrim. Pada awalnya Jorge masih sesumbar karena dia bagian dari La Hermandad. Tapi setelah mengalami siksaan demi siksaan dari Creasy, akhirnya dia memberikan informasi bahwa mereka bekerja dengan beberapa kelompok berbeda. Dia hanya bertugas untuk menculik Pita. Setelah itu, Pita diberikan kepada kelompok lain yang disebut dengan kelompok Guardian. Anggotanya merupakan penjaga pintu di sebuah klub malam. Orang itu dijuluki si penjagal. Setelah Creasy mendapatkan semua informasi itu, peran Jorge pun berakhir. Malam harinya John Creasy pergi ke klub malam itu dan langsung menemui si penjagal. Dia memperlihatkan foto Pita dan menanyakan tentang Pita kepada si penjagal itu. Dia lalu menyekap si penjagal dan rekannya beserta satu orang wanita yang kebetulan berada di sana. Karena tidak mau memberikan informasi apapun, Creasy lalu menghabisi si penjagal. Karena tidak mau bernasib sama dengan si penjagal, rekannya memberikan informasi kepada Creasy. Creasy mendapatkan sebuah ATM atas nama Reina Rosa Sanchez sebagai alat pembayaran untuk mereka. Dan dia juga mengatakan kalau yang mencuri uang tebusan Pita adalah Fuentes, Kepala Divisi Pemberantasan Penculikan Anak yang waktu itu pergi bersama Ramos mengantarkan uang tebusannya. John Creasy juga menemukan seorang anak yang kemarin malam baru saja diculik. Dia menelpon Mariana untuk mengurus anak itu serta meminta Mariana mencari informasi tentang pemilik ATM yang dia ambil dari rekan si penjagal. Creasy juga menanyakan tentang Fuentes dan tempat tinggalnya kepada Mariana. Ternyata Fuentes adalah pimpinan La Hermandad. Sementara itu di kantornya, Miguel Manzano yang sangat penasaran dengan Creasy menanyakan kepada Ray mengapa Creasy mau melakukan hal sampai sejauh itu. Ray menjawab karena Pita telah menunjukkan pada Creasy cara hidup yang lebih baik. Creasy pun pergi ke sekitar area komplek di mana Fuentes tinggal. Creasy menemukan sebuah tempat terbaik untuk menyergap dan menghancurkan konvoi pengawalan Fuentes yaitu di sebuah ruko di ujung jalan milik sepasang orang tua. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil Fuentes datang dan John Creasy pun langsung melancarkan serangan dengan menggunakan pelontar misil. Konvoi itu hancur berantakan dan Creasy pun berhasil mendapatkan Fuentes. Creasy membawa Fuentes ke bawah sebuah jembatan yang juga merupakan tempat pengantaran uang tebusan Pita. Creasy mulai menanyakan tentang pengantaran uang yang gagal dan keterlibatan Fuentes di sana. Tapi Fuentes menggertak Creasy dengan mengatakan kalau dia adalah presiden La Hermandad. John Creasy tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Creasy memasukkan bom C4 ke dalam tubuh Fuentes dan memberikan waktu 5 menit untuk semua informasi tentang penculikan Pita. Dari cerita Fuentes, uang tebusan yang mereka curi tidak sampai 10 juta dolar. Fuentes mengatakan kalau pelaku penggelapan uang tebusan itu adalah pengacara Ramos yaitu Jordan Calvos. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, John Creasy pun pergi meninggalkan Fuentes yang hanya memiliki waktu 40 detik lagi sebelum bom yang tertanam di tubuhnya meledak. Creasy lalu mendatangi rumah Jordan Calvus dan mendapati Calvus yang telah mengambang di kolam renang.
John Crissy mencari petunjuk di rumah Calvus dan mendapatkan sebuah catatan transaksi keuangan yang di sana juga tertera nama Samuel Ramos, ayah Pita. Crissy pun mendatangi rumah Ramos dan menanyakan tentang sisa uang tebusan yang hilang. Ternyata Jordan Calvuslah yang merencanakan penculikan itu dan Ramos menyetujuinya. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan asuransi untuk tebusan penculikan. Tapi rencana awal mereka gagal dan karena kehilangan Pita, Ramos pun membunuh Calvus. Lisa sangat terpukul mendengar semua itu dan meminta Crissy untuk menghabisi Ramos. Crissy pun memberikan sebuah pistol dan satu peluru kepada Ramos untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya Mariana melaporkan kepada Crissy informasi bahwa pemilik ATM yang bernama Reina Rosa Sanchez adalah istri dari The Voice, dan dia juga memberikan alamatnya. Crissy langsung mendatangi rumah Reina dan dia melihat seorang pria memasuki rumah itu. Pria itu adalah adik dari The Voice yaitu Aurelio Rosa Sanchez. Crissy lalu memasuki rumah itu dan tiba-tiba dia ditembak oleh Aurelio. Saat melarikan diri, mobil Aurelio itu kecelakaan dan Crissy pun bisa menangkapnya. John Crissy pun menginterogasi mereka berdua dan menanyakan di mana keberadaan The Voice yang nama aslinya adalah Daniel Rosa Sanchez. John Crissy pun menyuruh Reina untuk menghubungi The Voice. Penyerangan John Crissy ke rumah Reina ternyata disaksikan secara langsung oleh Miguel karena sebelumnya anggota Miguel telah memasang kamera pengintai di rumah Reina dengan dalih menyemprotkan vaksin kolera. Reina pun menghubungi Daniel dan Crissy pun dapat berbicara langsung dengannya. Daniel pun menawarkan negosiasi dan menanyakan berapa uang yang diinginkan Crissy. Tapi Crissy tidak ingin uang sama sekali, yang diinginkannya adalah kematian Daniel alias The Voice. Miguel dan anggotanya melakukan pelacakan terhadap nomor telepon Daniel. Daniel lalu memberikan fakta yang mengejutkan, ternyata Pita masih hidup. Daniel ingin menukar nyawa Pita dengan nyawa Crissy. Awalnya Crissy tidak yakin dengan perkataan Daniel dan menanyakan bukti kalau Pita masih hidup. Crissy menanyakan siapa nama boneka beruang Pita, karena hanya dia dan Pita yang tahu. She calls the bear Crissy Bear. Sampailah di penghujung cerita di mana Crissy membawa adik Daniel ke tempat pertemuan yang telah mereka sepakati. Sebelumnya Crissy telah menghubungi Lisa dan memberitahukan kalau Pita masih hidup dan meminta Lisa untuk datang ke titik pertemuan itu. Crissy memberikan sebuah senjata kepada Lisa untuk berjaga-jaga kalau pertukaran itu gagal, dan mengingatkan Lisa untuk tidak melepaskan Aurelio sampai Pita benar-benar telah bersamanya. Crissy lalu menuju jembatan dan para anak buah Daniel pun juga melepaskan Pita. Pita segera berlari menuju Crissy dan langsung memeluknya. Setelah memastikan keadaan Pita, Crissy lalu menyuruh Pita untuk segera pergi menuju ibunya. Crissy menyerahkan diri, dan anak buah Daniel pergi membawanya. Ternyata Miguel Manzano berhasil melacak keberadaan Daniel dan mengeksekusinya di tempat. Tamat.